Selamat jumpa pada forum bedah buku Tiada Pernah Menyerah yang ditulis oleh Pak Samsudin dengan Hasan M. Nur. Pada buku ini sebelumnya pada season yang lalu kita membahas tentang otak sama, nasib berbeda. Pada saat ini, pada kali ini kita akan membahas subbab berikutnya, yaitu yang masih ada kaitannya dengan otak adalah pikiran itu mencipta. Selamat datang Pak Samsudin. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita dalam memahami buku ini secara utuh, lebih lanjut. Kita ingin mendapat penjelasan dari Pak Samsudin mengenai subbab ini, yaitu tentang pikiran itu mencipta. Itu apa yang dimaksud dari Pak Samsudin? Ya, jadi terima kasih nih Pak Edi, karena ini bagian dari judul besar Ikhtiar Memuat Takdir. Ya, betul. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bicara mendobrak mitos. Kemudian pada bagian kedua kita keluar dari kemelut. Bagian ketiganya itu kita bicara tentang otak sama nasib beda. Sekarang kita akan mengupas tentang pikiran itu mencipta. Ini adalah kaitannya dengan ikhtiar memuat takdir tadi itu. Jadi sebetulnya kan dari pengalaman saya bahwa ternyata pikiran itu menciptakan realitas. Jadi sebetulnya apa yang kita peroleh hari ini itu tidak lepas dari pikiran kita sebelumnya. Hasil kumpulan analisis, renungan, ya kan, pengolahan data yang kita lakukan sebelumnya itu, kemudian kita rencanakan, kita buat desain ke depan, gitu ya. Nah, orang bilang ada visi, ada misi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini sangat erat sebetulnya apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita pakai hari ini, apa yang kita terima hari ini, itu erat sekali kaitannya dengan pikiran-pikiran kita di masa lalu. Itu sebabnya kita harus berpikir untuk masa depan, kan begitu ya. Jadi karena pikiran itu sangat mempengaruhi realitas kita, ya, di luar daripada ketentuan yang tentu kita manusia biasa tidak paham ya, apa yang akan terjadi. Tapi biasanya gitu. Itu sebabnya kalau dulu ada istilah cita-citanya apa? Itu kan sebetulnya proses pikir ya, yang itu kita ciptakan untuk bagaimana menempuh masa depan. Bisa cocok, bisa sedikit bergeser, gitu kan? Atau bisa memang jauh dari ini, tapi tetap ada kaitannya dengan yang kita pikirkan. Mungkin dalam banyak hal ya, bukan hanya itu, dalam pemilihan jodoh misalnya itu. Memang jodoh itu sudah ditentukan, tetapi kan ada pikiran untuk bagaimana kita mencari jodoh. Kalau Pak Edi dulu saya dengar membuat kriteria itu, Pak Edi, kriteria calon istri yang ideal, gitu kan ya. Saya dengar itu Pak Edi dulu. Nah itu barangkali itu bagian dari pikiran Pak Edi untuk bagaimana mendapatkan istri yang ideal. Tentu dengan pasti ada kekurangan, gitu. Tapi maksudnya yang mendekati harapan Pak Edi, gitu loh. Paling tidak harapan Pak Edi kan, yang barangkali itu sesuai dengan harapan orang tua, harapan keluarga dan lain sebagainya. Berarti pemikiran itu mengkristal dalam benak kita, kemudian menuntun kita untuk diwujudkan dalam bentuk realitas. Betul. Nah itulah barangkali proses-proses bagaimana kita mengolah pikiran itu ya, seiring waktu kan ya. Kalau anak-anak bagaimana, remaja gimana, dewasa bagaimana kan gitu. Nah itu sebetulnya pikiran-pikiran itu terus berjalan dan dilatihkan melalui kehidupan, diuji cobakan dengan kehidupan nyata. Nah, apa tujuan kita misalnya, kenapa masuk sekolah ini, kenapa masuk kerja ke sini, kenapa memilih dunia usaha ini, dan lainnya, itu kan pikiran-pikiran kita untuk menciptakan realitas ke depan. Gitu. Bisa jadi itu nggak pas dengan apa yang kita pikirkan, tapi kalau dicari pasti ada benang merahnya dengan yang kita pikirkan.
Nah itu seberapa keras kita mengikuti alur pemikiran kita itu sampai menjadi kenyataan. Kembali kepada kualitas manusianya kan. Semakin keras dia memikirkan sesuatu, maka semakin besar peluang untuk terwujud. Di sini ditulis misalnya seorang siapa, Khalid bin Walid, itu tidak ada pikiran lain kecuali berpikir Allah. Khalid bin Walid yang terkenal dengan Saifullah itu, pedang Allah, dia panglima perang yang luar biasa gitu ya, menaklukkan musuh-musuh dengan gemilang gitu. Itu yang dipikirkan apa? Cuma kemenangan. Jadi karena belum perang dia sudah berpikirnya menang. Maka yang diperoleh adalah kemenangan. Sehingga dengan pemikiran itu kita bisa membuat planning, mengatur betul segala macam yang bersifat manajerial, misalnya waktu dan lain-lain. Dan menyiapkan perangkat-perangkat untuk keberhasilan itu. Jadi semuanya dipikirkan untuk sampai ke sana. Dan saya kira pikiran itulah yang merupakan ikhtiar manusia yang tertinggi untuk bagaimana menguak takdir itu tadi. Kan ada hubungannya dengan judul besar itu tadi. Menguak takdir. Nah, kan ingin menguak takdir itu kan kita tidak tahu takdir kita apa. Tapi usaha kita ke arah untuk mencapai keberhasilan itu kan mutlak, tidak bisa ditawar. Gitu. Nah, pikiran itulah yang menciptakan realitas itu, Pak Edi, yang ujungnya di beberapa kisah misalnya dicontohkan. Di sini misalnya ada kisah Umar bin Khattab sedang khutbah gitu ya, sedang khutbah di tiba-tiba, kalian jangan lari ke lembah, gitu ya, harus naik ke gunung, kalian bisa mati semua. Padahal itu di Madinah bicara, sedangkan perang di Persia. Iya, jadi jauh sekali kan. Nah, tapi karena Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin memikirkan kemenangan umat Islam, gitu, sampai begitu. Nah, tiba pulang dari peperangan itu, Pak Edi, dalam kisahnya pada cerita itu waktu kami itu kemarin perang itu kami semua naik ke gunung karena mendengar perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu. Kalian harus naik ke gunung, jangan lari ke lembah, bisa mati semua. Gitu kan? Akhirnya kami selamat dari pengepungan musuh dan menang. Gitu. Kalau gitu pemikiran Umar bin Khattab waktu itu sangat kuat ya. Betul. Mempengaruhi sampai secara psikologis ataupun mungkin seperti wujud nyata didengar oleh para pasukan Islam waktu itu. Ya. Dan pemikiran itu ada yang mengatakan itu kan cuma sedikit saja di bawah tingkatnya Rasul. Oh gitu. Ya manusia seperti Umar bin Khattab itu, gitu. Iya. Kecerdasan pikirannya itu kan cuma ada sedikit saja di bawah Rasul itu, di bawah Nabi. Jadi begitulah kekuatan bagaimana pikiran manusia. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Edi, itu juga kalau kita cek gitu, kalau kita periksa ke belakang, tidak mungkin semua yang terjadi ini tidak ada hubungannya dengan pikiran kita. Pasti ada pikiran-pikiran kita yang untuk menyiapkan masa depan. Ingin masuk sekolah, masuk kerja kemana, ingin bisnis apa, segala macam. Itu kan mulai dipikirkan dari awal. Hasilnya itu biasanya tidak jauh dengan apa yang kita pikirkan. Nah, tapi jangan lupa kan, sebagai umat beragama, ya harus berdoa kan. Mungkin pemikiran itu malah setingkat dengan doa ya. Doa-doa panjang. Doa panjang. Nah, yang doa disampaikan panjang berikut ikhtiar. Iya. Jadi itu keseimbangan antara itu kan. Gitu lah. Sehingga pemikiran yang sehat barangkali juga tidak egois bahwa dia hanya mengandalkan kekuatan kecerdasannya, tetapi juga memohon petunjuknya kan untuk agar pikirannya itu selamat, agar pikirannya itu sehat. Gitu. Nah, di dalam judul sub bagian ini tadi, pikiran adalah apa? Menciptakan realitas ya. Berarti rangkaian berikutnya adalah bagaimana menunjukkan tingkat pemikiran seorang itu dari dia menciptakan sesuatu. Betul. Artinya karya ya. Ya. Nah itu bagaimana menurut Bapak?
Ya, jadi itu contoh misalnya sekarang kita sudah pensiun. Untuk apa? Tapi karena kita selalu berpikir ingin memberikan manfaat kepada sesama, yang terpikir apa? Hadirkan buku agar itu bisa menginspirasi para pembaca, khususnya keluarga, teman, kerabat, gitu kan, andai tolan, gitu ya, untuk bagaimana bisa menikmati karya-karya kita itu. Sehingga Kalau Anda berpikir terus untuk memberikan manfaat, itu selalu nanti munculnya itu. Selalu yang muncul adalah manfaat-manfaat terus. Walaupun barangkali sebelumnya kita tidak duga. berarti penciptaan kita itu, karya kita itu berkait dengan pemikiran. Sangat. Artinya kalau itu tidak terlahir sebagai satu karya, maka pemikiran itu masih lemah. Ya. Pemikiran lemah berarti planning lemah, ikhtiar Semuanya. lemah dan lain-lain. Ya. Itu maksudnya. Betul. Sehingga kemungkinan berhasilnya tipis. Iya, benar. Ya kan gitu kan? Nah, kalau kembali ke tadi itu, bahwa orang-orang yang berhasil selama ini misalnya, itu ada selalu pemikirannya sangat keras untuk mencapai keberhasilan itu. Nah, konotasi karya atau penciptaan ini kan bagi masyarakat umum lebih bersifat wujud nyata, misalnya dalam bentuk buku. Bagaimana dalam bentuk-bentuk abstrak yang lain? Ya tidak harus buku kan? Begitu. Iya. Misalnya mewujudkan kesejahteraan keluarga, Betul. kebahagiaan, Iya. pengabdian kepada lingkungan dan lain-lain. Kita dapat cerita juga kan bahwa kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu lebih cenderung menulis kitab, Iya. ya kan? Tapi Betul. kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung untuk amal usaha, Iya. bergerak. Tapi itu kan semuanya hasil pemikiran Iya. yang dituangkan baik ke dalam tulisan maupun ke dalam amal usahanya. Nah, buah pikiran-pikiran itulah yang sekarang menjelma menjadi kekuatan besar di Indonesia, Iya. yang punya kontribusi sosial sangat tinggi, ya, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Itu kan kontribusi dari beliau-beliau itu kan. Nah, adakah pengalaman Pak Sam menciptakan suatu karya, misalnya di birokrasi ya, dari pemikiran-pemikiran awal, bahkan jauh, Ya. misalnya ketika Iya, mahasiswa, hasil dari ngobrol dengan teman-teman setara, Ya. dan lain-lain, itu bagaimana? Ada. Ya. Satu contoh bagus ini pertanyaan Pak Edi. Jadi saya ketika di Biro Perencanaan itu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman yang biasa bekerja di birokrasi itu. Apa itu? Distribusi kekuasaan. Oh iya. Orang kalau berkuasa ingin mengambil semua Iya. agar kekuasaan itu berada di tangan. Iya. Image-nya seakan-akan berkuasa besar. Saya karena selalu berpikir untuk kebersamaan, nggak tahu di mana ada peluang waktu itu untuk menetapkan kebijakan, agar anggaran itu tidak terpusat pada satu kekuatan, pada satu satker titik. Ya misalnya di pusat, di Sekretariat Jenderal pada waktu itu. Nah, saya tidak itu. Bagaimana didistribusi masing-masing Direktorat Jenderal punya kekuasaan anggaran. Tidak hanya di Biro Perencanaan gitu. Nah, distribusi kekuasaan itu adalah dalam tanda kutip mahal. Hasil pemikiran yang mahal. Berkait dengan kepercayaan, Keterbukaan, transparansi. skill Iya. masing-masing Iya. pihak yang kita beri kepercayaan dan lain-lain. Jadi trust kepada kementerian tinggi. Iya. Oh bagus ya. Oh ini terdistribusi. Oh ini Kabarnya ada efek hukumnya juga ya kemudian. betul. Jadi ketika ada persoalan hukum, Iya. yang dicari titik itu saja, tidak melebar kemana-mana. Siapa yang melanggar ya itu. Tapi kalau di sentral satu masih dicari-cari ini di mana? Jangan-jangan di titik 1, di titik 2, di titik 3. Karena jelas ini kan yang titik sentralnya pasti nggak akan mengaku salah. Nah, tapi ketika terjadi kasus hukum di titik A atau di titik B, maka hanya di titik itu yang diminta pertanggung. Tidak semua diminta pertanggung jawab. Gitu kan Pak Desi? Betul. Desentralisasi. Betul. Karena selalu ingin bersama. Terus satu ini lagi dilarang kan betul. Iya.
kita sering berpikir bagaimana menciptakan kesejahteraan, gitu kan? Lah ada peluang pada waktu itu untuk mengurus namanya tunjangan kinerja. Itu masih di mana? Di Biro Perencanaan? Di Biro Perencanaan. Di Biro. Dan itu di detik-detik terakhir saya sudah mau selesai. Oh, Gitu. Dilala datang itu. iya. Datang kebijakan bahwa kita harus dalam melaksanakan reformasi birokrasi itu antara lain mengusahakan tukin. Iya. Nah itu susah sekali, Pak. Tukin itu harus motong uang kita. Saya enggak, saya berjuang bagaimana untuk enggak motong. Iya. Alhamdulillah ada teman gitu, kebetulan orang tuanya orang Kementerian Agama, dulunya udah meninggal almarhum. Ada anaknya jadi pejabat tinggi di Kementerian Keuangan. Saya bilang, kalau mau berjuang, teruskan perjuangan ayah Anda, ayo bantu nih. Saya nggak punya uang untuk bayar tukin. Iya. Tolong dong dibuka dari sana itu. Dibuka keran sana media. Iya. Karena kita berpikir terus untuk bagaimana, tapi nggak tahu dari mana nih. Gitu. Nah nanti ada momen-momen yang pas gitu loh untuk mewujudkan pikiran-pikiran sama. Yang sekarang saya lakukan dengan Pak Tarmizi misalnya di Jalan Buku ini. Ini kan perjalanan panjang kan? Iya. Ini dari tahun 87 kan? 87, 88, 89 dulu ada namanya Lekopena. Iya. Lembaga Koordinasi Perusahaan Buku Agama. Kita berpikir keras bagaimana agar kita punya kontribusi melalui buku kepada masyarakat, kepada untuk madrasah dan lain sebagainya. Gitu kan? Iya. Ya alhamdulillah kan. Ya gerakan pertama itu lumayan bagus kan ya. Terus nanti ada LK gitu kan. Iya. Lembaga Kajian Agama dan Pendidikan itu juga lumayan. Nah terakhir sudah pensiun kita bicara ini. Jadi ini sebetulnya adalah hasil olah pikir masa lalu. Nah yang diwujudkan sesuai dengan perkembangan. Kan gitu Pak. Itu Pak. Jadi pemikiran itu kristalisasi dari pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman masa lalu untuk penyempurnaan karya hari ini atau besok atau yang akan datang. Ya. Jadi tidak ada karya yang baik tanpa dilandasi dengan pemikiran yang bagus, yang baik juga. Dan pemikiran bagus itu bisa prosesnya lama, terakumulasi cukup lama, dalam artian dipikirkan secara matang, dipersiapkan secara baik dengan perencanaan yang baik, gitu. Iya. Sekarang kan ada ini kita podcast kita di sekitar apa nih 10 November. Iya. Padahal sebelum November kan ada berapa 1908, 28 dan lain sebagainya. Itu kan panjang sekali. Iya. Nah, jadi tidak ada yang dan kita juga terilhami oleh pemikiran-pemikiran, terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran. Ya, kira gitu. Nah, jadi begitu pemirsa, kita sudah berdialog tentang kekuatan pemikiran tentang bagaimana mewujudkan sebuah karya atau sebuah karya itu diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran besar yang kita akumulasikan dari waktu-waktu yang lalu secara baik. Demikianlah. Terima kasih Pak Samsudin, sudah bertemu lagi dan kami berharap kita akan jumpa lagi nanti untuk melanjutkan pada season berikutnya. Siap. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.